Podcast Gadis, a place to tell your story. Di sini kita bakal berdiskusi dengan remaja-remaja perempuan yang inspiratif, membicarakan kesehatan mental, curhat panjang lebar seputar percintaan, sampai bahas tren dan trik beauty and fashion. Nantikan episode terbaru setiap hari Jumat di minggu kedua dan keempat hanya di YouTube Gadis Max. Nah, kalau ngomongin tentang kekerasan seksual lah gitu, Betul. Itu kan nggak cuma dirasakan sama perempuan, laki-laki juga bisa ngerasain kekerasan seksual. Baik perempuan dan laki-laki untuk bisa kesetaraan gender ini tercapai lah ya gitu, equality ini. Ini memang gimana ya, internalize-nya dia tuh udah ada di dalam budaya sehari-hari yang dia bahkan nggak tahu kalau itu salah gitu ya. Kira aku coba untuk explain, ngejelasin patriarki itu apa, yang ngerasa gitu dari dunia lain, aku ngomong dunia lain, dari negara lain gitu. Serem dong dunia lain ya. Nah, kita lanjut ini ke pertanyaan berikutnya nih Sharon ya. Okay. Nah, kalau misalnya untuk isu perempuan sendiri ini Sharon, ada nggak sih goal atau apa ya kayak achievement yang pengen kamu capai nih? Karena kan isu perempuan itu sekarang juga lagi, maksudnya bener-bener gede banget ya gitu kan, selain memang mental health itu karena terutama itu untuk di anak remaja sih, itu tuh penting banget gitu. Tapi aku pengen nanya dulu untuk soal si isu perempuan ini gitu. Ada nggak sih sebenarnya isu perempuan yang memang pengen kamu gedein lagi gitu ya, pengen kamu advokasiin lagi ke teman-teman semua di sini supaya mereka tuh juga aware dengan ya mungkin kesetaraan gender dan segala macamnya. Ada nggak yang memang spesifik gitu? Pastinya ada sih sebenarnya, kayak tapi mungkin boleh sedikit selebrasi kan kemarin UU TPKS sudah sah. Betul. Itu kan sebenarnya kawal ya. Betul, itu kan sebenarnya juga lumayan lama ya. Lama banget, sekian, betul. Gitu. Dari RU sampai akhirnya jadi undang-undang. Iya benar, naik turun kayak ya. Nah, ya itu akhirnya menurut aku juga penting banget aplikasinya itu dijalaninnya secara maksimal gitu, bukan cuman udah ada undang-undangnya. Betul. Instrumennya udah ada, tapi kalau misalkan nanti akhirnya nggak terjalani juga kan ya sama aja gitu kan. Jadi itu pasti harus banget dikawal gitu kan istilahnya kalau di sosmed bilangnya. Tapi ya kalau ngomongin kesetaraan gender sebenarnya menurut aku ini penting sih, dan menurut aku isu ini tuh bukan isu yang harusnya ada di kacamata perempuan doang gitu. Karena kalau kita perhatiin, kadang tuh aku suka nemuin ada beberapa orang yang selalu bilang, misalkan kayak aku nih, aku kan vokal nih tentang kesetaraan gender. Terus nanti mungkin teman-teman aku yang nggak seneng nih dengernya, mungkin ngerasanya kayak, aduh nih bawel nih berisik model-model yang kayak di Twitter rame SJW yang suka diledekin gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak, padahal sebenarnya isu kesetaraan gender ini bukannya mau ngeganti replacing perempuan di atas laki-laki gitu. Menurut aku enggak, justru gerakan kesetaraan gender ini justru ngasih privilege bukan cuma buat perempuan sama laki-laki juga gitu. Kayak contohnya misalkan kalau kita ngomongin, kalau dulu zaman anak kecil cowok deh gitu, dia jatuh, kakinya luka. Kalau orang zaman dulu kan bilang kayak, gak boleh nangis anak cowok, harus kuat. Padahal udah berdarah-darah. Padahal kan reaksi normal manusiawi ya. Anak cowok nangis, maksudnya mau cewek mau cowok nangis, kakinya luka itu wajar. Wajar gitu. aja nah, nangis. Itu kan sebenarnya kesetaraan gender juga itu tuntutan yang ada dalam kesetaraan gender, bukan masalah perempuan doang. Makanya aku kayak ngerasa kesetaraan gender ini bukan cuman ada di kacamata perempuan doang, tapi juga kacamata laki-laki. Dan kalau menurut aku yang paling banget jadi urgensi kita saat ini yaitu si ruang aman ya, apalagi di sosial media, di tempat kita jalan dan sebagainya. Kayak kalau kita ambil transportasi publik, kan toh nih ya kalau ngomongin tentang kekerasan seksual lah gitu, itu kan nggak cuma dirasakan sama perempuan, laki-laki juga bisa ngerasain kekerasan seksual gitu. Dan tapi karena adanya si maskulinitas toksik ini yang membuat terlihatnya kayak laki-laki nggak bakal bisa jadi korban kekerasan seksual. Akhirnya kan jadinya backlash-nya ke laki-laki juga kan. Makanya menurut aku ini tuh sebenarnya kesetaraan gender ini bagus buat dua pihak gitu, laki-laki perempuan juga gitu. Makanya aku percaya banget kita harus banget nih kayak memberikan ruang aman. Tapi kan kalau kita ngelihat catatan tahunan Komnas Perempuan, ya memang persentasenya lebih besar perempuan yang jadi korban. Makanya itu kenapa perempuannya nih yang dijadikan fokus utamanya, bukan karena mau mau ngasih yang laki-laki nggak usah, bukan gitu karena kita melihatnya kan kayak kalau aku nih belajar hukum, istilahnya ada satu frasa yang bilang kalau kita harus mengutamakan yang lebih spesifik dibandingkan yang general gitu. Nah ini kan ceritanya urgensinya yang spesifiknya nih si perempuan gitu. Jadi makanya menurut aku itu penting banget sih ruang aman itu kayak di jalan gitu, supaya kita
nggak ngerasa takut lah istilahnya. Aku sendiri juga kayak gini, aku vokal nih tentang kekerasan seksual, tentang perempuan gitu. Betul. Tapi aku nggak bisa memungkiri kenyataannya kalau aku lagi jalan tetap aja ada rasa worry kayak ntar kalau jalan di situ gelap gini, ada orang nggak ya, ada cowok lewat nggak ya? Aku ada pemikiran kayak gitu dan aku merasa bahwa aku berharap banget ke depannya kayak generasi-generasi yang selanjutnya tuh nggak perlu ada pemikiran kayak gitu karena dia merasa bahwa aman gitu kan, gitu sih sebenarnya. Iya benar banget ya, benar, aku setuju banget sih, benar banget ya teman-teman, itu dua belah pihak, which itu emang dari cewek dan cowoknya juga gitu, karena benar banget kata Sharon tuh tadi dibilang kalau cowok nggak boleh nangis, mau itu dia kesakitan, mau itu dia lagi berduka, ya kan, masa iya orang berduka nggak boleh nangis kan, so ya harus kuat, cowok harus kuat gitu kan, kayak wow hello gitu ya nggak begitu juga sih arti kuat itu ya. Semua orang harus kuat beb kalau untuk menjalani kehidupan gitu. Aku setuju banget. Yes, makanya memang dari sisi cewek, dari sisi cowok, which itu kita memang harus setara ya. Jadi ya itu memang kerja keras banget kayak Share ya, nggak mungkin lah itu, maksudnya ya hopefully itu di generasi berikutnya sedikit berkurang gitu ya. Tapi memang itu memang mindset kita ya, konstruksi sosial ya teman-teman. Jadi marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, baik perempuan dan laki-laki, untuk bisa kesetaraan gender ini tercapai lah ya gitu, equality ini. Janganlah kayak begitu kita mau kemana-mana aja suka takut gitu ya, mau pakai baju apa aja takut, mau pakai baju kebuka kayak ketutup kayak itu dia. Iya bener banget itu. Begitu juga dengan laki-laki loh ya, nggak semua, betul banget, nggak semua laki-laki itu juga berani keluar ke tempat-tempat seperti juga loh. Bisa aja kan kalau dicopet, dijamret, diapain kan bisa aja juga gitu. Bener. Jadi ya mau laki-laki mau perempuan, let's make a safe space buat kita semua ya. Bener banget. Nah kalau itu tadi soal perempuan dan kesetaraan gender ya, Sharon ya. Tapi tadi Sharon juga udah ngomong soal, wah kalau ada teman aku yang suka yang kayak merasa ih bawel banget sih ini perempuan gitu kan, ih dasar lu feminis gitu ya. Apalagi juga kata-kata feminis tuh kayak menakutkan banget. Iya gitu. Kayak ya kita bukan mau nge-replace laki-laki jadi semua perempuan gitu di atas. Enggak gitu ya. Artinya feminis itu juga supaya kita semua setara gitu kan. Pernah nggak netizen ini atau siapapun ya Sharon yang ngirimin DM atau komen negatif soal Sharon kayak ngapain sih lo kayak begitu, maunya terus apa, tujuan lo apa, atau hal apapun negatif yang lainnya ya Sharon ya, pernah nggak kayak gitu dan gimana kamu mengatasinya gitu loh, gimana kamu bereaksi akan hal itu, apakah kamu membalasnya atau kamu kasih dia sebuah advokasi yang baik lagi ya kan, atau gimana? Sebenarnya so far aku ngerasa aku tuh ada kayak di dalam bubble aku yang dimana sebenarnya lingkungan aku juga yang aku temuin tuh mereka sepaham sama aku gitu. Jadi justru tapi aku ada pernah satu pengalaman ini gitu. Jadi aku ada satu pengalaman, aku ini diskusi secara langsung sama temen aku gitu. Diskusi secara langsung. Jadi selama ini aku berpikirnya kayak lingkungan aku nih udah sepaham nih sama aku. Mereka udah sepemikiran. Mereka itu progresif gitu. Kalau misalkan perempuan sama laki-laki harus setara, perempuan bisa jadi pemimpin, sisi emosional perempuan itu bukan kelemahan gitu. Aku udah, atau temanku udah kayak gitu tuh aku mikirnya. Terus kemudian ada satu waktu aku hangout sama temen aku, ceritanya nggak tahu kenapa, kan kalau lagi ngobrol-ngobrol biasanya lebar banget cerita ngobrol kemana-mana, semua diomongin sampai akhirnya bahas tentang isu perempuan gitu. Wow, dan bermanfaat sekali ya ngobrolannya. Iya, dan akhirnya satu temen aku ini tiba-tiba nyenggol ke arah perempuan kayak sebenarnya perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin tahu. Ini laki-laki atau laki-laki yang ngomong? Siap. Perempuan tuh menurut aku dia bilang gitu, menurut aku sih sebenarnya gini ya Share, kalau jadi wakil masih oke deh katanya, tapi kalau jadi ketuanya kayaknya kurang make sense karena kan namanya pemimpin itu harus mengedepankan logika, sedangkan perempuan itu sisi perasanya, emosinya sangat tinggi, jadi dia susah lah kalau jadi ketua. Dia bilang at least harus ada advisernya laki-laki dan sebagainya, katanya gitulah ya kan. Nah tapi aku ketika aku denger itu aku kayak ngerasa ternyata ada ya masih yang mikir masih ada yang kayak gitu. Aku agak kaget. Temenmu juga di lingkunganmu juga bener, gitu dan yang ya. aku paling kaget ini orang kan temenan sama aku di sosmed. Tahu dong aku bawel nih ngomong ini dan kayak di audacity itu betul, tell me that. Tapi aku kayak ngerasa aku nggak boleh
ngambek atau kayak educate yourself. Gak boleh gitu ya. Jadi aku kayak ngomong, kenapa kok mikir kayak gitu? Aku bilang kayak gitu. Dia kayak, ya emang bener gak sih share kayak gitu kan? Terus aku bilang, justru menurut aku perempuan rasa sensitif dan pekanya dia itu bisa jadi sebuah keunggulan loh. Aku bilang kayak gitu. Belum tentu, karena belum tentu orang yang mengedepankan logika terus itu punya faktor terbesar jadi pemimpin yang baik. Justru menurut aku tuh kayak jadi pemimpin tuh nggak bisa cuma logika doang gitu. Bold harus, tapi at the same time juga harus punya warm di dalam dirinya gitu. Kalau enggak kan orang-orang di sekitarnya ngerasa ini bos banget nih gitu loh, kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Justru aku bilang, justru perempuan justru bisa loh seperti itu. Benar. Punya rasa seperti itu tuh bisa gitu. Betul. Dan dari situ dia kayaknya nggak terima gitu kan, nggak terima kalau misalkan aku ngejelasin itu. Dan aku agak kaget karena aku kayak, oh ini aku ada di dalam bubbleku, bukan di dalam bubbleku gitu. Bubbleku tiba-tiba pecah, terus aku sadar ada orang yang gak sepaham sama aku. Dan dari situ sebenarnya ada sih rasa yang kayak agak bete dikit ada. Jujur aja gitu, aku agak bete. Tapi kesel ya? Iya, kesel ada. Tapi dari situ aku coba untuk ngejelasin, aku merasa bahwa kayaknya dia lebih gak terekspos dengan informasi gitu. Dia bukan, karena ketika aku bilang kayaknya ini pemikiran kamu deh yang masih ada di dalam konsep pemikiran patriarki. Aku bilang kayak gitu. Terus dia nanya balik, patriarki apa, Share? Baru aku kayak, oh oke, berarti mungkin itulah jawabannya. Betul. Baik. Aku bilang berarti dia selama ini memang gimana ya, internalize-nya dia tuh udah ada di dalam budaya sehari-hari yang dia bahkan nggak tahu kalau itu salah gitu ya. Kira aku coba untuk explain, ngejelasin patriarki itu apa. Terus dia sebenarnya di situ respon dia sih nggak yang ekspektasi aku. Ekspektasi aku dia bakal kayak meledak-ledak atau apa? Ekspektasi aku dia bakal kayak nerima atau nerima. Kayak jadi patriarki gitu ya, Share. Ekspektasi aku gitu, karena aku udah ngejelasin dengan pelan-pelan gitu. Aku berusaha untuk kayak feeding him gitu loh. Tapi ternyata dia tetap yang kayak malah akhirnya kayak ya udah deh, good luck for you and your community. Dia ngomong gitu, terus aku kayak agak thanks, aku kayak thank you gitu. Nah makanya aku bilang itu, jadi kayak agak sebenarnya emang mengadvokasikan sesuatu tuh bukan hal yang mudah gitu. Karena kita nggak bisa memutarbalikan pemikiran orang kalau nggak karena dirinya sendiri, karena gerakan hatinya sendiri gitu. Dan itu harus terus dan terus ya kita advokasikan. Dan apa yang Sharon ngomongin tadi soal kepemimpinan perempuan segala macam itu memang ada ya, feminine leadership kalau kayak gitu ya. Jadi it's not about logic juga gitu, tapi make perasaan, ada rasa hangat dan segala macam itu ya it's called feminine leadership sebenarnya. Dan itu bisa justru jadi jadi keunggulan gitu, bukannya kelemahan. Dan kalau laki-laki pun dia bisa punya feminine leadership di dalam dirinya juga, bisa banget. Laki-laki bisa banget. Gitu, gitu maksudnya. Begitu teman-teman. Jadi untuk kalian semua coba ketahui dulu dasar dari semua ini adalah patriarki ya. Coba dari teman Sharon nggak tahu apa. Iya, itu dia. Semoga teman-teman tahu ya patriarki itu apa. Semoga tahu dong pastinya ya, supaya ya tadi kembali lagi tercapai semua keinginan kita, which itu maunya gender equality di segala bidang ya. Betul. Di segala bidang. Oke, kalau gitu aku juga bertanya dengan Sharon yang amat sangat aktif dan vokal sekali ya untuk isu-isu ini. Pernah nggak Sharon ini mengalami insecurity? Pernah banget. Banget. Di apa itu kalau mengalami insecure? Ini sebenarnya balik lagi sama ngomongin bubble aku tadi ya. Kayak ketika aku ngelihat teman aku speak up di sosmed, dan pas aku sadar kayak kok dia di hate ya gitu. Ternyata opini dia yang menurut aku fine aja, tapi kayaknya salah masuk bubble. Dan tiba-tiba dia malah backlash ke dia gitu, malah dia di hate gitu. Dia dikatain kayak aduh nih berisik banget nih, model-model gini aktivis berisik nih kayak gitu kan. Kayak udah tinggal go live your life gitu-gituin kan. Kayak why do you care so much about other people? Nah, bener banget tuh. Jadi kan suka ditanya gitu kan, kayak kenapa sih ngurusin orang lain? Cuman aku mikir kayak ya kalau misalkan sama orang apatis, then there's no change. Gitu. Kayak kan kadang kan kalau misalkan orang kan suka ngeledekin kayak ya yang bersuara cuma lo doang, satu orang lawan banyak orang ya. Kalau gimana kalau satu orang itu dilihat dari kacamata yang skala yang lebih besar gitu, dari dunia lain, aku ngomong dunia lain, dari negara lain gitu. Serem dong dunia lain ya. Kayak dari negara lain kan ada juga gitu orang-orang yang emang fokusnya ke gerakan-gerakan kesetaraan gender, kesehatan mental gitu kan. Nah itu aku sebenarnya rasa insecure aku timbul dari situ sih. Jadi misalkan aku sampai pernah satu waktu
Emang ceritanya dia lagi naik gitu, tapi malah jadi backlash ke dia. Terus aku pengen nge-share satu satu postingan gitu tentang kesetaraan gender juga, kalau nggak salah itu waktu itu berita tentang kekerasan seksual atau apa gitu. Aku lupa juga sih soalnya tahun 2020 akhir. Tapi pas aku mau nge-share tuh aku kayak deg-degan ya, nggak tahu. Aku nggak jadi, aku cancel. Terus aku mau post lagi, aku cancel. Aku sampai nanya mama aku kayak, ma aku share nggak ya kayak gitu. Terus mama aku yang kayak, ya share dong, kayak you have to have your value gitu. Betul. Kamu harus stay sama value kamu. Betul. Kalau misalkan kamu menurut kamu itu benar, pick side, jangan jadi netral gitu. Justru kayak pick side what's right. Tapi emang investigate, observe. Benar apa tidak ya? Iya, benar atau tidak. Karena dalam hal kayak gini tuh itu yang penting banget, value dan observasi. Karena kalau misalkan kita nggak tahu apa yang kita omongin, nanti jatuhnya jadi selectivism. Betul. Selectivism tuh cuman kayak, kita kayak nge-share aja, tapi kita nggak recheck, check and balance-nya tuh nggak ada gitu. Nah itu penting banget sih. Jadi itu rasa insecure aku munculnya dari situ. Dan sampai saat ini juga masih ada beberapa kok, kayak misalnya aku mau nge-post video nih, terus aku jadi kayak ngeliat dulu, ngomong-ngomong ulang-ulang, denger dulu kayak ini omongan aku ada menyinggung ya, apa benar, ya, benar banget itu. Gak ya? Benar soalnya banget, aku takut salah gitu. Benar. Kayak sebenarnya ngomong kayak gini aja di podcast kan kayak tadi aku ada ngomong salah nggak ya gitu. Sebenarnya kayak gitu, tapi kayak aku rasa you gotta take the risk gitu. Makanya kayak mungkin berpikir dulu sebelum ngomong gitu kali ya. Benar. Sebenarnya kayak ya, gitu. tapi kita juga harus terus di feeding juga dengan informasi benar, knowledge yang memang benar gitu ya teman-teman. Jadi apa yang akan di-share juga ya bervalue, right? Gitu loh, memang benar gitu, bukan yang asal share-share aja ataupun asal ngomong aja ya kan? Gitu sih. Oh, berarti memang seorang Sharon juga memiliki insecurities ya. Ya kita semua juga pasti punya insecurities ya. Though itu kita seorang expert. Bahkan seorang expert aja lebih hati-hati lagi nggak sih untuk nge-share sesuatu karena dia dipercaya oleh ahlinya. Benar, sebagai ahlinya dengan orang-orang yang lain juga gitu ya. Jadi kalau tadi aku juga dengar dari Sharon, saran dari mamanya, hai tante, pick side ya. Kalau kalian yakin itu emang benar dan memang kalian pengen banget untuk menyuarakan, menyuarakan itu, and you have the voice gitu ya, voice untuk itu, why not teman-teman? Observe, recheck lagi semuanya ya, latar belakangnya. Betul, setuju banget. Luar biasa ya, sungguh sangat menginspirasi anak ini. Oke, nah kita lanjut nih ke ngomongin tadi soal segala macam isu-isu itu. Sekarang aku mau ngobrol, pengen tahu tentang paradigma remaja yang Sharon buat. Oke. Tadi Sharon udah sedikit ngobrol ya soal paradigma remaja ini dibuat tahun 2020 itu ya tadi ya, pas lagi pandemi. Boleh ceritain sedikit nggak? Jadi ngapain, terus apa yang bisa dilakukan di situ, teman-teman ini juga kalau misalnya mau nanti berkontribusi, silakan. Ya, jadi paradigma remaja ini beda modelnya, bukan NGO, dia itu bukan kayak semacam strukturnya tuh kayak dari tim ini, maksudnya gimana, nggak kaku gitu. Jadi kita tuh sistemnya modelnya kayak komunitas. Nah, dari paradigma remaja ini emang kita itu fokusnya bukan ke konten sih, karena kita tuh lebih project based. Biasanya kita tiap beberapa bulan itu ada kayak kita mau bikin project apa nih, terus mau dieksekusinya secara online atau offline atau dua-duanya, itu baru kita jalanin gitu. Jadi kenapa aku bikin komunitas ini juga kan sebenarnya tadi yang latar belakangnya aku sempat ceritain. Dan aku tuh nggak mau komunitas ini tuh justru jadi distraksi dan beban buat teman-teman aku yang ada di dalamnya gitu. Karena kan mereka juga pastinya ikut organisasi di kampus. Iya. Mereka punya prioritas sekolah. Aku nggak mau sampai kayak, masalahnya ini kan juga volunteer ya, non-profit gitu. I don't pay them gitu. Mereka do it just because they want to by heart gitu. Jadi kayak aku nggak pernah mau mereka tuh kayak, kalian ikut di sini work 9 to 5. Nggak ada kayak gitu. Jadi kayak mereka ngedit juga kayak, karena aku bilang ini platform, mereka juga ngedit gambar, graphic design gitu, itu boleh sesuai style mereka gitu. Nggak ada request kayak revisi kayak justru kamu ekspresi jadi jadi ladang buat kamu practicing your graphic design and post it on social media gitu kan. Nah terus makanya aku kayak dari situ, kalau program-program kita kayak kalau kemarin pas zaman-zaman masih pandemi banget tuh kita ada bikin kayak kelas paradigma remaja, itu project leadernya namanya Laras. Laras juga kebetulan relawan di rumah Faye. Jadi hai Laras. Nah, Laras ya. Jadi dia sempet bikin tuh kayak kelas paradigma remaja. Terus kemudian ada banyak sih sebenarnya, ada kegiatan juga yang kayak modelnya kayak bootcamp gitu. Terus kalau yang late terakhir ini program kita namanya Rumah Gizi. Nah, awalnya ini Rumah Gizi
itu pengen kita tujuan kita itu kan emang pengen apa ya istilahnya berbuat sesuatu untuk mencegah stunting gitu. Tujuannya itu. Tapi kita tahu pasti yang nggak bakal kayak menghilangkan stunting di Indonesia, enggak. Kita cuma pengen kayak melakukan sesuatu nih buat teman-teman yang ada di panti asuhan, ada di sekitar desa-desa sekitar gitu. Kita sempat ngadain riset-riset. Nah ini kan kita lihat kan stunting ini salah satu isu sosial di Indonesia, makanya kita mau bikin project based on that. Nah awalnya kita tuh udah sempet riset-riset, kita bikin plan gitu, kita bikin proker, dan kita tuh kayak mau nyumbang susu formula gitu. Nah tapi kita juga, nah itu lagi balik ketika mau melakukan sesuatu harus riset banget gitu. Karena aku dari program situ aku dapet saran, masukan dari salah satu mentor aku lah istilahnya gitu. Dia bilang kayak menurut dia kalau susu formula itu tuh nggak tepat. Karena justru kalau anak stunting itu yang harus difokuskan itu adalah ASI. ASI si ibu gitu, bukannya susu formula gitu. Dia bilang kecuali kalau misalkan kamu mau kayak bikin kegiatan-kegiatan terus kayak kamu ngasih susu UHT mungkin ya, kayak misalnya untuk anak-anak yang udah umur 7 tahun, 8 tahun, kalau itu masih fine. Tapi kalau bayi itu tuh sebenarnya riskan karena yang mereka butuhkan tuh ASI. ASI itu kan bagus buat kesehatan bayinya, imunitas bayinya gitu. Jadi kalau mau support harusnya mensupport instrumen buat ibunya kayak breast pump dan sebagainya gitu. Terus kita kayak bener nih, ini pembelajaran nih. Aku sharing ke sini juga biar teman-teman tahu kalau stunting itu tuh sebenarnya yang harus difokuskan ASI-nya gitu, bukan support dan sebagainya. Nah terus habis itu aku kan juga yang nggak bener-bener bukan ngerti gizi dan sebagainya gitu, nggak ada base di situ, makanya kita kayak ya udah kita mendingan jangan sotoy deh gitu. Itu tuh jangan sotoy. Jadi kita kayak ya udah kita berarti bikin programnya susu UHT aja ya buat anak umur 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun gitu. Nah dari rumah gizi ini karena kita ngerasa kayak kayaknya jangan cuman ini doang deh, jangan cuman bagi-bagi susu doang deh gitu. Akhirnya kita bikinlah program juga. Jadi ada kayak kelasnya, ada dongeng dan sebagainya. Nah ini baru kemarin sempet ada kegiatan bulan apa ya sebelum naik tuh. Sebelum naik COVID ya agak mendingan terus agak longgar, tapi tiba-tiba naik lagi, jadi kita ke stop lagi gitu. Karena kalau offline susahnya itu kalau udah stop lagi nggak bisa, tapi baru mau mulai lagi gitu, start lagi dari mulai hari Minggu ini gitu. Selanjutnya berarti ini kemana share kalian untuk si gizi ini? Iya, jadi kalau si program rumah gizi ini yang akhirnya jadi dipadukan dengan ada dongengnya, ada cerita-cerita sama teman-teman adik-adik dari rumah adik-adik di sana itu di Desa Mongol. Desa Mongol. Di Bogor. Jadi tempatnya itu precise-nya itu ada di sekitar Universitas Pakuan. Gitu. Karena self diagnose saja udah salah, apalagi aku main diagnose orang asal gitu kan, kayak ini orang dari mana, pulang. Bukan cuma formalitas, jadi mereka dikasih. Jadi ini policy maker. Ini yang ngomong anak muda. Jadi aku kayak ngerasa ini keren banget gitu. Harusnya di Indonesia juga bikin guys. Pak. Bu, iya. Anak kuliah muda banget ya, anak kuliah kan kayaknya tuh pengen kegiatannya banyak banget, sampai akhirnya doi nggak tidur, saya. Enggak lah, kita nggak ada menang-menang ya. Sama lah. Kita sama, kita equal ya. Ya.